video kali ini aku mau menceritakan tentang kisah misteri para pendaki gunung di Indonesia. Jadi sebelum kalian nonton video ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Kalau kalian suka videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Tapi mungkin banyak banget orang yang udah berpengalaman pernah naik gunung gitu. Mungkin dari kalian ada juga yang pernah naik gunung. Kalau aku sih belum pernah ya. Kalian bisa komen di bawah ini pengalaman apa sih yang kalian pernah alami ketika kita naik gunung gitu. Kisah-kisah misteri apa sih yang kalian alami gitu kan. Kebanyakan sih orang yang aku dengar ya, dari teman-teman aku yang udah pernah naik gunung kayak gitu tuh, kayak kalian tuh harus jaga sopan santun, kalian juga harus jaga etika, terus kalian juga harus karena kan kita kan kayak di dari rumah orang ya, maksudnya kayak kita tuh masuk ke dalam lingkungan ada yang menjaga gitu. Kayak kita punya rumah, ketika kita mengkotori misalnya kayak dengan ucapan kotor atau sembarangan gitu, pasti kita tuan rumahnya marah dong gitu. Sama aja kayak di gunung kayak gitu. Kalian makanya harus, kalau misalnya mau buang air kecil atau buang air besar itu harus permisi, walaupun kita nggak melihat ada apa di situ, tapi kita tuh harus permisi gitu. Karena kebanyakan sih orang kayak sombong gitu, kayak misalnya mau buang air kecil terus ya udah salah aja gitu. Siapa tahu itu tempat yang emang nggak boleh kotor gitu loh. Makanya entah kalian diisengin pas ketika naik gunung, itu kan bahaya juga kan buat kalian gitu. Nah, jadi tuh ada beberapa, aku tuh ambil dari kisah beberapa teman-teman gitu yang pendaki gunung di Indonesia. Jadi itu yang pertama, Gunung Semeru. Yang pertama itu pengalaman para pendaki Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter, merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru ini berada di antara dua kabupaten yaitu Malang dan Lumajang. Karena dikenal dengan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru ini banyak banget menelan korban. Salah satu misteri pengalaman dialami oleh 5 pendaki gunung dan seekor anjing. Jadi tuh dari 5 pendaki gunung itu ada yang membawa 1 ekor anjing. Jadi ceritanya kayak gini guys. Ada suatu hari 5 pendaki ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi Gunung Semeru. Mereka ini kumpulan pencinta alam dari Madiun. Setelah melakukan perencanaan dengan baik, mereka berangkat sesuai jadwal dan mereka memulai pendakian. Dan enggak lama mendaki, mereka ketemu dengan 1 orang pendaki wanita. Nah, waktu ditanya, pendaki wanita ini mengaku mendaki sendirian dan ingin menuju ke puncak sendirian. Woi, naik gunung sendirian serem gila. Tapi kelima pendaki ini memutuskan untuk mengajak pendaki wanita ini untuk ikut ke rombongannya mereka, untuk bersama naik ke puncak Semeru pada waktu itu. Nah, dengan mudah mereka cepat akrab karena pendaki wanita ini ramah, baik, kayak gitu. Dan tidak terasa mereka sampai di salah satu pos yang udah gak jauh dari puncak. Nah, kemudian cuaca udah mulai malam dan mereka itu memutuskan untuk berkemah di pos yang udah mau arah ke puncak itu, udah gak jauh dari puncak, dan merencanakan untuk besok pagi baru naik lagi ke puncak tersebut. Sambil beristirahat, beberapa dari mereka sudah ada yang terlelap tidur, tapi ada juga beberapa di antara dari mereka yang masih menjaga di luar kemah gitu.
Nah, kan ada salah satu pendaki yang membawa anjing. Jadi tuh anjing itu fungsinya untuk kayak menangkap radar apabila ada binatang buas yang mau mendekat ke mereka gitu. Nah, setelah itu nggak lama di tengah malam itu pendaki yang membawa anjing ini ngeliat nih pendaki wanita yang mereka temui pada sore tadi itu keluar dari tendanya. Nah, yang dilihat itu si cewek ini keluar dari tenda tersebut berjalan ke arah hutan. Nah, karena dalam keadaan khawatir, diikutilah sama pendaki yang membawa anjing ini yang belum tidur gitu kan. Yang lain kan udah pada terlelap tidur. Terus sama pendaki yang membawa anjing ini dipanggil nih, "Hei, kamu mau kemana?" gitu. Tapi pendaki wanita itu tidak nyaut dan terus berjalan ke arah hutan. Dan anehnya itu tiba-tiba pendaki wanita itu hilang jejak gitu. Mungkin karena cuaca gelap, cuacanya juga gelap gitu kan, langitnya gelap, jadi kayak hilang aja gitu, kata si pendaki yang membawa anjing ini. Tapi waktu itu nggak mikir macam-macam, dia mikir mungkin karena keadaan gelap jadi nggak kelihatan kesasar kemana gitu mungkin. Karena waktu dicari itu nggak ketemu, akhirnya pendaki yang membawa anjing ini balik ke tenda. Kemudian setelah balik, pendaki ini yang membawa anjing ini membangunkan kawan-kawannya, bilang kayak gini, cewek yang kita temui tadi tuh hilang di hutan. Tadi itu gue lihat dia jalan ke arah hutan, setelah itu kayak udah hilang aja gitu, masuk ke dalam hutan. Dan akhirnya teman-temannya itu ikutan mencari cewek ini dan panik banget mencari tengah malam. Itu pada saat itu tuh tengah malam, dia mencari ke daerah hutan situ dengan diteriak-teriakin namanya, gak ada satupun yang nyaut. Jadi tuh mereka tuh takutnya bukan karena ada setan, tapi takutnya tuh kayak ini anak takutnya jatuh gitu, karena tuh kan dalam keadaan gelap dan dia tuh gak membawa senter, dia masuk ke dalam hutan gitu, sendirian. Karena udah gelap, susah nyarinya, mereka ini memutuskan untuk nunggu matahari terang dulu besok paginya gitu. Mereka memutuskan untuk besok pagi lanjut mencari wanita ini. Nah, pagi pun udah datang, mereka langsung bergegas rapikan tenda, bagi dua tim. Nah, setelah bagi dua tim itu kan mereka ini ada 5 orang. Jadi yang 3 ini untuk mencari di bawah, yang 2 ini untuk mencari di atas. Nah, waktu dicari ketemulah dari sudut tepi gitu, satu tim ini menemukan ransel milik si cewek pendaki ini. Dan benar aja dong, itu ransel yang dipakai pada waktu mereka ketemu si cewek ini. Pada saat itu wanita itu ditemukan di salah satu jurang. Nah, mereka tuh langsung turun ke arah jurang itu. Waktu ditengok tuh bener aja itu cewek yang kemarin mereka temui sudah ada di udah jatuh di dalam jurang itu. Tapi anehnya sudah dalam keadaan membusuk. Akhirnya nunggu kawan-kawan yang lain, yang tim satunya kan mereka ada tuh yang ke bawah gitu kan. Nah, setelah kumpul, jasad itu dibawalah ke posko sama ke-5 orang ini. Dan mereka juga bergegas menghubungi tim SAR yang biasa membantu kayak misalnya ada kejadian-kejadian kecelakaan di tempat gunung seperti ini gitu. Waktu tim SAR datang dan ditinjau, diperiksa jasadnya, wanita itu kan
Nah, pada waktu itu mereka ini menjelaskan ke tim SAR ini, gini Pak, waktu kemarin mereka tuh ketemu wanita itu, pokoknya dia menjelaskan dari awal deh, pokoknya kayak gitu. Tapi yang bikin mereka terkejut, ternyata pendaki wanita tersebut sudah menghilang dalam 1 bulan. Berarti ya kemarin diajak itu siapa? Ya Allah, serem banget woy. Dan memang tubuhnya itu belum ditemukan. Mereka pun kayak kaget, shock, gak percaya gitu. Ya Allah, gue juga kalau misalnya kayak gitu, kok bisa gitu ya? Karena tuh yang mereka lihat tuh kayak wujudnya ya udah gitu, kayak nggak ada yang aneh gitu, kayak biasa-biasa aja pakai ransel. Pokoknya kayak nggak ada yang mencurigakan deh wujudnya sebelumnya kayak gitu. Dan diduga itu adalah roh dari pendaki wanita yang jatuh ke dalam jurang. Dan alhamdulillah banget sih bisa ditemukan jasadnya. Jadi tuh kayak wanita itu minta tolong gitu kan ke 5 orang ini buat ditemukan jasadnya gitu. Ya Allah, kasihan banget ya. Makanya guys, hati-hati ya kalau naik gunung. Oke, next ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini memiliki ketinggian 3.371 meter, berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti di gunung lainnya, biasanya di beberapa gunung ini kan memiliki pantangan. Untuk mendaki gunung itu kan ada pantangannya kan pasti. Nah, salah satu pantangan di Gunung Sumbing ini, jadi tuh kalau kita mau naik gunung itu tidak boleh dengan jumlah yang ganjil. Tapi ada salah satu rombongan yang mau naik ke Gunung Sumbing ini dengan jumlah ganjil, dengan jumlah 11 orang. Tapi itu dia kayak masa bodohin gitu loh tantangan itu. Akhirnya mereka yang 11 orang itu tuh tetap nanjak ke gunung dengan jumlah yang ganjil. Dan waktu mereka naik ke gunung, bener aja guys, menambah 1 orang jadi genap dong. Dan mereka itu baru 1/4 jalan. Jadi tuh ada salah satu di antara mereka yang bisa melihat hal-hal seperti itu, dan cewek ini pun melihat pas kita baru 1/4 jalan gitu, menambah 1 orang jadi 12 yang ada. Dan itu, tapi cewek itu tuh kayak nggak begitu menggubris, jadi tuh dia tetap aja membaca doa gitu. Tetaplah mereka naik ke atas. Dengan orang yang mempunyai indera keenam ini, dia kayak nggak bilang gitu bahwa ada yang ngikutin rombongan dia ini ikut naik ke atas guys. Akhirnya sampailah di puncak, dan anggota yang ke-12 itu hilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil membakar api unggun. Nah, setelah mereka lagi kumpul nih bersebelas di depan api unggun, itu keadaannya malam. Tiba-tiba guys, ada salah satu penampakan di antara mereka yang bersebelas ini, dan yang melihat itu adalah orang yang mempunyai indera keenam ini, yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Dia menengok Poci guys. Aduh, serem banget tahu kalau misalnya kita tuh ngomongin Poci itu, gak mau nyebut namanya. Jadi tuh Poci itu berada di antara mereka. Jadi dia tuh kayak tim yang ke-11 gitu loh. Tim ke-11 yang di antara mereka yang bersebelas itu, dia ada di antara mereka. Serem guys. Tapi anehnya bukan cewek ini aja yang mempunyai indera keenam ini yang melihat.
3 di antara temannya itu melihat adanya Poci itu. Gue gak ngebayangin dong. Tapi tuh mereka kayak diem aja gitu, mau ngomong juga gimana ya, kayak serba salah gitu loh, dalam keadaan di atas gunung terus tiba-tiba kita bikin panik gitu kan, malahan bahaya. Aku tuh sebenarnya males loh kalau misalnya bahas si Poci ini, karena tuh emang serem banget kalau si Poci itu. Akhirnya guys, si cewek ini yang bisa melihat, dia kayak ayolah kita berdoa gitu, tapi dengan alasan tuh kayak bersyukur atas kita udah nyampe ke puncak dengan keadaan selamat. Nah terus berdoalah mereka tuh yang ke-11 itu. Dan waktu mereka selesai berdoa, alhamdulillahnya yang wanita ini tuh tidak melihat Poci itu tuh diantara mereka lagi, udah ngilang lah tuh. Aduh, kepikiran. Nah akhirnya mereka ini merencanakan istirahat dulu, karena dia besoknya itu akan langsung turun dari gunung tersebut. Keesokannya udah selesai mau beres-beres gitu, selesai beres-beres mau turun, si cewek ini kembali melihat si Poci itu tersebut. Dia tuh kayak ngikutin dari bawah sampai naik ke atas, sampai mau turun lagi tuh dia ngikutin. Tapi tuh si cewek ini yang dia lihat itu kayak si Poci ini mengawasi mereka dengan dia tuh kayak terbang-terbangan di atas kayak gitu sambil turun ke bawah. Ya Allah itu serem banget dong kalau dibayangin. Kalian bisa ngebayangin gak sih guys, ada di atas gunung dengan diawasi Poci? Jangan dibayangin deh, takut, serem woy. Tapi sama si cewek ini tuh kayak nggak digubris, ya udah pokoknya dia kayak tetap berdoa aja, yang penting kita turun dengan selamat gitu. Dia juga nggak berusaha menceritakan soal tim yang ke-12 ini ke teman-temannya, takut mereka panik atau ada yang ketakutan gitu. Dan di pertengah perjalanan itu, pas mau arah ke turun, si cewek ini yang mempunyai indera keenam melihat ada satu gerbang itu kata gede banget, kayak pintu tuh gede banget katanya, besar, yang megah banget, dan melihat ada penjaga di depan itu dengan sosok wanita yang memanggil-manggil mereka untuk masuk ke dalam. Dan walaupun tidak terlihat, panggilan itu didengar dengan 10 orang temannya dong. Jadi tuh 10 teman lainnya tuh mendengar panggilan itu walaupun nggak terlihat. Akhirnya si cewek ini pun bilang, aku melihat gerbang di depan itu, dan si cewek ini bilang jangan diikuti suaranya. Pokoknya kita harus membaca doa dan fokus turun ke bawah. Pokoknya kita hiraukan aja tuh gerbang apa yang memanggil-manggil itu tuh kita hiraukan aja, kita fokus turun ke bawah dan membaca doa. Dan alhamdulillahnya mereka semua selamat sampai turun ke bawah. Nih guys, makanya kalau emang ada pantangan, kalau misalnya kita mau nanjak ke gunung gitu kan biasanya ada pantangannya tuh, sebisa mungkin kita patuhi pantangan tersebut. Entah nggak boleh ganjil, nggak boleh apa, pokoknya kita sebisa mungkin mematuhi pantangan tersebut biar kayak kedepannya tuh nggak ada masa terjadi yang aneh-aneh gitu yang kita alami. Takutnya kan itu serem juga loh, ada karena kan banyak banget kasusnya, kayak ada yang hilang di gunung, ada yang meninggal di gunung, itu kan serem banget ya. Pasti itu juga ada kesalahan yang mereka tidak suka
makanya diganggu dengan penunggu gunung di sana gitu. Gunung Merbabu ini terdiri dari 4 wilayah. Dari Kabupaten Malang Barat, yang kedua itu lereng timur masuk dalam Kabupaten Boyolali, dan utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terdapat 3 jalur pendakian Gunung Merbabu, yakni jalur Kopeng Takelan, Kopeng Cutel Selo, dan jalur Wekas. Salah satu pendaki yang dialami oleh pendaki yang melakukan pendakian jalur Topeng Takelan, hari itu dia bersama 6 orang lainnya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu ini. Nah, sesampainya di posko 1, memutuskan untuk beristirahat sebentar dan foto-foto lah. Nah, salah satu orang dari timnya ini kayak udah gak sabar gitu mau naik ke Gunung Merbabu ini. Pas lagi orang-orang tuh pada kayak foto-foto gitu, dia tuh gak sabar gitu buat naik ke atas. Akhirnya satu orang ini bilang gini, "Weh, aku naik ke atas duluan ya," gitu. Dan 4 orang lainnya itu ikut juga naik ke atas. Jadi tuh sisa satu orang ini yang masih berfoto-foto di bawah sebelum naik ke atas, dan 5 orang lainnya itu udah naik ke atas duluan. Nah, salah satu temannya itu yang masih foto-foto ngomong kayak gini, "Ya udahlah, kalian naik duluan, aku lagi foto-foto dulu." Udah puas nih foto-foto, dia menyusul nih kawan-kawannya ke atas. Nah, di tengah perjalanan dia ketemu satu pendaki wanita yang mengaku mau juga naik ke atas sendirian. Jadi tuh dia ketemu nih lagi jalan tuh mau naik ke atas, tapi dia tiba-tiba tuh kayak ketemu sama satu pendaki wanita yang mau juga naik ke atas. Akhirnya si cowok ini ngajaklah tuh satu pendaki wanita itu naik ke atas. Dan waktu lagi perjalanan, mereka ini terhambat cuaca buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di situ. Keesokan paginya, pendaki wanita yang ditemui itu bangun dan meminta izin untuk mendaki duluan karena si cowok ini kecapean. Ya udah bilang, "Oh ya udah, kalau mau duluan gitu, nanti aku nyusul, nanti ketemu di atas ya." Nah, udah ngomong kayak gitu. Akhirnya si cowok ini tidur lagi. Dan berjam-jam kemudian dia tidur, dia bangun nih. Pas bangun tuh dia kaget setelah dia tahu dia berada di tepi tebing. Aduh, itu serem banget loh. Dan dia tuh bergegas gitu langsung naik ke atas karena dia tuh kaget pas bangun, "Loh, kok gue ada di tepi tebing ya?" Udah akhirnya dia kayak ada perasaan takut mungkin ya, langsung bergegas naik ke atas menyusul teman-temannya. Nah, waktu itu masih berpikir positif, jangan-jangan aku saking ngantuknya si kakak ini yang beresin barang-barang aku nih gitu. Karena pas dia bangun tuh barang-barangnya itu udah rapi, itu udah beres gitu. Nah, si cowok ini berjalan ke atas. Di pertengahan perjalanan itu dia melihat ransel yang milik pendaki wanita yang ditemuinya tadi, yang ditemuinya kemarin. Masih juga berpikir positif, dia ngomong, mungkin dia kecapean gitu. Jadi akhirnya ditaruhlah ranselnya di sini, nanti biar dia pikir akulah yang bawa gitu ke atas, karena kan dia udah janjian tuh sebelumnya untuk ketemuan di atas kayak gitu. Setelah udah nyampe ke puncak, ketemulah tuh satu cowok itu bertemu dengan 5 kawan-kawannya di atas. Nah, salah satu kawannya itu nanya, "Loh, ini ransel siapa?" Kan dia kan bawa ransel gitu kan, satu ransel yang punya cewek itu.
Lawannya nanya, lah ini ransel siapa? Terus dia jawab kayak gini, ini ransel kawanku loh, tadi dibawa ketemu. Dan dia bilang mau duluan naik ke atas. Terus mana sekarang dia? Terus kawan-kawannya tuh kayak bingung gitu, lah gak ada kok cewek yang naik ke atas. Setelah dilihat sama si cowok ini, ternyata hanya temannya yang nyampe ke puncak. Jadi cuma 5 orang yang nyampe ke puncak, selain teman-temannya tuh udah gak ada. Apalagi cewek yang naik ke atas sendirian tuh udah gak ada. Dan emang gak ada rombongan lain yang udah nyampe ke puncak itu, baru teman-temannya itu aja gitu. Dia pun kayak bingung, tapi tuh masih berpikir positif banget nih orang. Dia berpikir kayak gini, oh mungkin jangan-jangan si cewek ini kecapean, gak kuat naik ke atas, terus dia turun nih, tapi lewat jalur yang berbeda. Aduh, kaget gue. Kaget guys, lagi cerita kayak gini. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah cowoknya berpikir, mungkin dia turun ke bawah gitu kan dengan jalur yang berbeda, dan teman-teman sama cowok ini turun ke bawah dengan membawa ranselnya punya si cewek. Dan waktu itu pun memikirnya gini, sekalipun aku tidak ketemu dengan si cewek ini, aku masih bisa nganter ransel ini. Kenapa? Karena di ransel ini tuh kayak ada, di dalam ransel tuh kayak mungkin identitas si cewek ini, kayak ada alamat di situ. Dan si cowok ini dan teman-temannya mau nganter ransel ini ke alamat tersebut. Nah, akhirnya si cowok ini memutuskan sebelum balikin kita antar ini ransel punya si cewek yang aku temukan. Nah, kemudian pergilah tuh bersama kawan-kawannya ke alamat itu. Akhirnya pas udah nyampe, gak lama, pokoknya pas udah menyampe lah pokoknya ya, udah nyampe ke alamat tersebut, ibunya diketuk tuh pintunya, tuk gitu. Ibunya pun datang gitu, mungkin ya itu ibunya lah pokoknya, ibu si cewek ini keluar. Nah, dia bilang, si temen cowoknya nih, bu ini ransel si ini, dengan nyebut namanya si ini, kata dia gitu. Waktu ibu itu langsung nengok dan nangis melihat ransel punya anaknya dikembalikan ke rumah tersebut. Teman-temannya bingung dong, kenapa ibunya nangis gitu. Nah, gak banyak ina ini, pokoknya gak banyak cerita. Ibunya itu bawalah ke 6 rombongan ini ke belakang rumahnya, dan mereka dilihatkan batu nisan yang bertulisan nama si cewek itu. Udah meninggal guys, jadi tuh dia bermalam dan ketemu si cewek itu, ternyata dia udah jadi arwah. Serem ih. Ternyata menurut kisah ibunya, pendaki wanita ini sudah hilang selama 3 tahun dan jasadnya sampai sekarang belum ditemukan. Kasian ya, udah 3 tahun hilang dong. Astagfirullah. Udah guys, segitu aja ceritanya. Kalau kalian suka sama ceritanya, klik tombol subscribe di bawah ini, dan kalian jangan lupa like dan komen. Dan kalau kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka juga, aku bakalan bikin cerita-cerita seperti ini lagi, karena tuh yang aku lihat banyak banget pengalaman horor, pengalaman mistis gitu yang di luar nalar. Semoga kalian suka videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.